Halo guys, welcome to Gulita Biru. Kalian tahu nggak TRN Xuanwu? Jadi ini salah satu IM monitor yang gue beli. TRN lagi ya. Padahal kan gue bilang, kenapa sih bang? Kan kata lo nggak beli merek yang sama, kecuali ini. Ya, kenapa? Karena ini planar. Planar yang katanya planar, square planar ya teman-teman ya, dengan harga 235.000. Gimana ceritanya bisa seperti itu? TRN Xuanwu guys. Nah, jadi gue itu sebenarnya teman-teman pengen beli yang si Tangzu. Kalau sekarang kan lagi keluar ya, cuma barangnya gaib-gaib terus guys. Yang si Tangzu Chai Wenji kalau kalian tahu. Tangzu Chai Wenji itu pre-order sebenarnya. Gue udah lama tahu guys. Terus gue pengen pre-order juga kan, tapi udah kehabisan coy. Gimana ceritanya ya? Tapi ternyata di beranda gue tiba-tiba keluar yang kayak gini guys. Di beranda Topet ya. Keluarlah si TRN Xuanwu. Jadi TRN Xuanwu ini, nah kalian tahu nggak sih, lihat di bawahnya nih. Dia itu ya teman-teman, katanya itu memakai hybrid ya, teknologi hybrid planar, square planar yang petak gitu kan, bukan planar magnetik. Gue nggak paham di situ lah, tapi gue ngerti sedikit, gue baca-baca. Sebenarnya hampir-hampir sama aja, cuma harganya itu loh teman-teman ya. Kalau gue cari-cari yang lain, kayaknya harganya itu biasanya 400-600an gitu loh. Tapi ini 250 doang coy. 240 malah, di bawah 250.000. Di sini nggak ada spesifikasinya. Kalau kalian nggak percaya, gue liatin ya guys ya. Pembeliannya gitu loh teman-teman. Nah itu guys, kalian bisa lihat kan. Di TRN yang Xuanwu itu harganya hanya segitu guys. 235.000 gue beli. Tapi habis gue beli gaib. Habis teman-teman. Nggak ada lagi barangnya. Ada yang jual harganya sekitar 700-an. Gue nggak paham. Itu beda. Mungkin ya dia beda ya. Mungkin tuh reseller. Tapi yang jelas harganya segini. Gue cari lagi dia nggak kasih spesifikasi guys. Jadi kayak dia cuma ngasih tahu dia pakai square planar petak gitu ya. Terus plus balance armature. Jadi ada dia hybridnya dengan balance armature. Balance armature-nya itu custom lagi teman-teman. Jadi dia bilang custom balance armature. Jadi kita lihat di situs resminya gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya guys ya. Ini adalah situs resminya si TRN dan ini adalah TRN Xuanwu. Di sini dibilang dia hybrid planar in-ear monitor 10 mm square. Nah, itulah 10 mm. Jadi drivernya itu 10 mm planar square driver ya. Terus TRN Custom Balance Armature Driver. Jadi gue nggak tahu ini seri yang berapa. Dia bilang custom ya. Jadi BA-nya itu kayak dia customnya dia ya. Gimana ya guys? Dan dia itu yang apa ya gue bilang? Yang desain si planarnya ini dari Belsing. Belsing itu siapa ya? Kalian cari tahu sendiri lah ya guys ya. Nah ini spesifikasinya di sini baru ada ya. Tentang spesifikasi, tapi di kotaknya ini guys nggak ada sama sekali ya, jangan harap. Nggak ada sama sekali, bahkan di buku-bukunya juga nggak ada. Di sini kabelnya 4 core, silver plated, chopper, oxygen free braided, bla bla bla, terus easy driver mobile, direct push, CNC faceplate. Jadi housingnya itu katanya resin plus ada aluminiumnya yang bagian kuning ya. Ini yang bagian kuning di sini itu ada aluminiumnya. Nah di sini baru kita bisa tahu jadi tentang latar belakang nama Xuanwu itu kalian baca sendiri lah. Black Tortoise jadi apa? Kura-kura hitam ya, kura-kura ninja, Black Warrior. Berhubungan dengan konstelasi, jadi itu apa, astronomi ya, bintang-bintang gitu lah, rasi bintang kata menurut mereka lah kayak gitu ya. Serpent General. Nah ini yang bagian kuning yang ini ya guys ya, kalau kalian lihat yang bagian kuning itu dia itu katanya aluminium. Jadi ya aluminium ya, di si TRN Xuanwu-nya itu aluminium ya katanya. Nggak tahu lah gue ya, mungkin nggak. Nah di sini kita baca spesifikasinya adalah square planar unik katanya, unik square. Nah inilah yang square planarnya itu yang kayak gini guys, yang petak gini nih, square planar gitu loh. Nah yang panjang ini balance armature-nya, kalian bisa lihat sendiri lah, baca lah itu ya. TRN Custom Balance Armature. Nah di sini ini adalah tuningan dia, gimana tuningan dia. Ini adalah rancangannya dari si Belsing itu ya. Belsing mana dia ya? Belsing dia kayak katanya kayak ini developed and manufactured by Belsing.
Jadi distinctively new exclusive. Jadi berbeda ya, ada perbedaan. Jadi kayak yang lain-lain itu sedikit berbeda. Kalau yang TRN V20 itu kan dynamic driver dengan balance armature ya, dengan BA, DD plus BA gitu lah kita bilang ya. Nah, di sini kabelnya kayak gini kalian bisa lihat QDC ya, tipenya. Jadi ada cangkangnya, dia bulat. Nah, yang membedakan adalah yang di sini. Ini kok begini ya? Sementara yang gue punya dapatnya itu yang L, tipe L kayak gini guys. Kabelnya, nggak tahu itu versi yang gimananya gitu ya. Gue dapatnya yang L, bukan yang kayak lurus kayak gini. Yang ini kayak si TRN V20 nih kayak gini nih. Tapi yang jelas gue dapetnya bukan yang kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa lah, bebas lah ya temen-temen ya. Nah, di sini kalian bisa lihat packing aksesorisnya dapat 7 pasang ear tip. Satu T-set ear tip itu satu per set size M itu yang silikon, yang 6 lagi itu size-nya SML, tipenya beda-beda, ada yang balance dan ada yang bass seperti yang gue bilang itu. Jadi nih, nah ini gambarnya ya guys ya. Yang ini silikon ini, gua kasih tahu nih keunggulan dari si TRN itu mereka dapat 7 pasang. Yang putih ini tipenya balance, yang putih yang di belakang ini balance, di tengah yang hitam ini itu bass. Kalau menurut gua ya, secara pribadi ya, pendengaran gua. Kalau yang si silikon ini, gua ngerasa dia lebih ke akustik gitu loh. Jadi bassnya kurang, tapi detail suara di akustiknya itu jelas. Kita ngomongin sekarang di impresi suara. Gitulah kira-kira. Dikit. Lalu spesifikasinya adalah frekuensi responnya 20-20 ribu Hz atau 20 kilo. Impedance-nya itu 12. Nah, gue baca-baca tentang impedance ini adalah kalau misalnya semakin kecil dia berarti dia kayak semakin ringan. Jadi kalau di HP output suaranya itu kayak semakin gimana ya, jelas keras gitu loh. Kalau di 32 itu biasanya batasnya 32. Kalau normalnya ya, itu kalau yang gue baca ya guys ya, gue nggak ahli ya, gue nggak bicarain soal itu sebenarnya, tapi ya gimana lagi. Karena yang terjadi nanti adalah di HP maupun di PC gue coba yang impedance 12 ohm ini, di TRN Swanwu ini suara keluarannya itu lebih kecil guys, volumenya dibandingkan IM yang lain gitu loh. Yang gue punya yang lain lebih kecil. Jadi perbandingannya itu kayak biasanya gue pakai 23-30% di PC ataupun di HP. Nah, di TRN Swanwu ini itu bisa 40-50%. Baru levelnya sama dengan IM lain yang di volume 23-30%. Jadi 30%-nya IM lain itu sekitar 45-50% di TRN Swanwu. Jadi kalian bisa bayangin kecilnya keluaran suara yang gue rasain. Itu yang gue rasain ya, gue nggak tahu itu masalahnya apakah di HP atau di PC gue. Entah kalau di HP kalian atau yang di PC kalian berbeda, gue nggak tahu. Tapi itu yang gue rasakan ketika non-tuning atau semuanya flat, equalizernya flat atau mati lah. Di PC juga seperti itu. Ataupun di tuning juga seperti itu. Tapi bedanya ketika di tuning, di PC volume 50% udah cukup. Tapi kalau non-tuning guys, ya TRN Swanwu ini non-tuning sampai 100% juga nggak masalah guys. Nggak bikin budek gitu loh. Nah, itu spesifikasinya. Sekarang kita akan bicara tentang impresi suaranya ya. Impresi suaranya itu gue bilang dengan level keluaran volume ya, dengan level keluaran suara yang sama. Jadi 23 atau 30% di IM lain, di 40 atau 50% di TRN Swanwu. Itu udah sama kalau menurut pendengaran gue. Kelebihannya memang di detail suara. Gue harus bilang bahwa dia lebih di atas di TRN V20 dan di Vio JD10. Impresi suaranya itu pertama gue dapat detail. Detailnya itu memang berlebih dari yang lain, dimana misalnya kalau di bagian separasi suaranya itu ya guys ya, kayak gue bisa mendengarkan per instrumen itu lebih jelas, clarity-nya lebih jelas. Gue bilang kayak gitu, clarity-nya lebih jelas dengan output keluaran yang sama. Misalnya gini, kalau di musik gue nggak ahli ya, tapi kalau orang yang ahli tolong kasih tahu gue. Kan ada lead gitar, ada ritmenya, terus ada di drum juga ada drumnya, terus ada treble, cymbal, piano. Nah, separasi antara itu tuh gue dengar jelas, dan di keluaran instrumennya itu kayak misalnya ritmenya itu kedengaran lebih jelas dibandingkan IM lain. Kalau misalnya di JD10 gue kedengaran guys, tapi kayak dia lebih kecil. Nah, ini kalau kalian tahu dia lebih kecil dibandingkan si TRN Swanwu. Jadi
di TRN Swanwoo ini gitar ritmenya itu kedengaran sama gua lebih jelas dibandingkan di TRN V20 atau di JD10. Karena gue bukan orang audio dan orang musik, ya mungkin seperti itulah penggambaran gue sebagai orang awam ya. Itu yang gue denger, itu yang gue rasain. Nah, kelebihannya itu di sana, dan sound stagingnya itu kayaknya lebih apa ya? Wide. Kalau wide itu gimana bilangnya, guys? Lebih luas kali ya. Lebih, pokoknya di gue kerasa seperti itu. Jadi gue ngedengerinnya tuh enak gitu. Nah, tipe suaranya seperti apa? Seperti yang gue bilang kemarin, setiap pabrikan itu akan bawa tipe suara yang hampir mirip lah. Mereka punya ciri khas lah, guys. Kayak misalnya si View itu gue dengerinnya itu lebih kayak detail to bright. Jadi kayak lebih agak bright gitu loh. Kalau si GK itu kayaknya dia bisa dibilang bassnya dominan. Ketika dituning baru keluar detail lainnya, tapi memang bassnya lebih dominan. Yang si extra bass ini ya, yang GKG5. Gue nggak tahu dengan si Kunten. Kalau kalian ngomongin Kunten gimana, bang? Nggak tahu, gue nggak punya. Tapi gue ngerasa mungkin ada kemungkinan bassnya juga oke gitu loh, si Kunten. Nah, si TRN ini dia detail to warm. Jadi kayak detail suaranya dapat, tapi suaranya tuh lebih warm. Kayak lebih hangat aja gitu loh. Nggak nusuk lah. Nggak sebrightnya si JD Vio gitu. Jadi gue bilang itulah ciri khas yang dibawa si TRN kalau menurut gue ya, dari pendengaran gue ya. Kalau pendengaran gue salah berarti yang salah kalian. Masa gue nyalain diri gue sendiri, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat itu kelebihan dari si TRN Swanwoo. Kekurangannya apa? Housingnya kalau menurut gue, bentukannya itu sama kayak si GKG5, guys. Gue bilang kayak gitu dah. Nah, ini ya teman-teman ya. Bentukannya itu sama gitu. Dia ada lekukan di sini. Lekukan di sini itu bikin di beberapa telinga itu mungkin nggak cocok gitu loh. Nggak terlalu cocok. Kecuali eartip-nya diganti. Itulah kenapa gue pakai eartip si TRN V20. Gue bisa bilang eartip bawaan TRN V20 ini walaupun bawaan tapi the best ya, guys. Nah, si TRN Swanwoo ini housingnya itu yang gue nggak suka. Dia mirip dengan si GKG5. Bedanya ya GKG5 itu agak tebel, lebih tebel dari ini. Ini normalnya sama kayak si JD Vio dan KZ Down Akio KZ AK6 Pro itu hampir mirip lah. Tapi kalau yang ini lengkungannya ini yang gue nggak suka gitu loh. Berbeda dengan si TRN V20. Bagi gua, housing terbaik itu sampai saat ini itu adalah si TRN V20. Kalian bisa lihat sendirilah ya teman-teman ya. Nih. Dia datar, di bagian sininya tuh datar. Di bagian sini datar. Yang menonjol ini memang untuk housing si nozzle-nya. Dan uniknya itu ya guys ya, housing nozzle-nya si TRN V20 ini panjang gitu loh. Jadi gue bisa bilang tuh, kalian bisa lihat lah. Bahkan ketika masang eartip-nya, dia nggak sampai ke belakang guys. Nggak bisa sampai karena panjang gitu loh. Dengan kata lain, selain tipis, lebih compact bagi gue. Untuk ukuran telinga gue dan untuk bentukan telinga gue yang kayak gini, gue nggak tahu kalau telinga orang beda-beda ya guys ya. Mungkin beda ya. Yang setipis ini tuh dibandingkan housingnya si TRN V20, TRN Swanwoo. Tuh kalian bisa lihat bedanya teman-teman. Nih Swanwoo, ini TRN V20. Lebih compact yang ini di gua gitu loh. Jadi kayak ini tuh kalau diganti eartip-nya baru nyaman. Kalau ini pakai eartip bawaan dia pun kayak ini udah the best gitu loh bagi gua. Masangnya itu effortless gimana ya? Kayak udah pasang aja, nggak perlu ditekan-tekan lagi, nggak perlu diatur, udah tinggal pasang dapat. Kenapa? Karena housingnya ini panjang, housing nozzle-nya panjang, jadi langsung masuk guys ke telinga. Nah, bagi gua si TRN V20 ini yang the best lah housingnya. Kalau seandainya si TRN Swanwoo ini buat TRN ya, buat IM kalian, tapi nggak tahu ya telinga orang beda-beda mungkin ya guys. Buat TRN, kalau kalian bikin housing seperti si TRN V20 untuk setiap IM gua, IM kalian, nggak ada obat sih kalau menurut gue ya. Nggak ada obat guys, emang jago gitu gue bilang. Nah itu adalah kelebihannya, kekurangan si TRN Swanwoo dan kelebihan dari TRN V20. Tapi kalau suara ya gue harus bilang kalau untuk suara ini jago gitu loh. Dibandingkan JD10, dibandingkan TRN V20, apalagi yang lain, ini yang terbaik dari range harganya.
Dari range harga si 150 sampai 250 lah, taruh kayak gitu. Karena gue udah cari guys, yang square planar sekalipun yang kayak gini itu ada kayak apa ya? Mungkin gue lupa. Kinera Guminho atau Pandamon kalau nggak salah ya. Itu harganya 600 gitu loh. Sementara planar-planar yang lain, yang mikroplanar yang lain, GK Strix, terus Lavid Ear juga ada. Si ini juga ada nih, si TRN yang Rose Finch, itu harganya 400-an ke atas. Cuma ini guys, yang harganya 235.000. Dan gue dapetin, habis itu gaib coy, sama kayak CWNG. Jadi CWNG kemana ini? Ya, kenapa tiba-tiba nggak ada lagi ya? Tapi itu edisi terbatas mungkin guys, nggak tahu lah gue. Jadi gue seneng sama yang ini. Ini udah bagus, yang bikin rusuh mah housingnya. Nah, satu lagi adalah kekurangannya ear tipsnya. Dia memang kasih 7 pasang, tapi seperti yang gue bilang, kalau kalian mau pakai, kalian pakai kemungkinan yang M tapi yang putih, yang lebih balance, atau M yang hitam yang dapat bassnya. Tapi gue bilang ya, nah ini kan ear tipnya, ini yang silikon, ini lebih ke akustik. Ini yang balance. Ini yang hitam ini, itu yang bass. Kalian pakai yang tengah ini dah, yang seri, yang ukuran M. Kenapa? Ya karena ini lebih dapat sih kalau di guanya ya. Tapi masalahnya itu, dari semua ini, kenapa gua pakai yang TRN V20? Ini serba nanggung guys. Ini memang dapat bassnya, tapi lebih bagusan bass yang di TRN V20, yang ear tipnya. Ini memang balance, detail suaranya dapat, tapi juga kayak nanggung. Mendingan pakai yang si TRN V20 punya, bassnya dapat, detailnya dapat. Nah, di sana gue bilang kekurangannya adalah dari 7 pasang ear tip ini yang misalnya kalau kalian nggak suka bass, kalian bilang gue sukanya akustik. Nah, inilah mungkin yang dipakai untuk mendengarkan lagu-lagu yang lebih ke akustik, bukan yang tipenya bass. Tapi yang lain ya udah nanggung. Sebenarnya ini pun nanggung gitu loh. Jadi lebih baik pakai yang TRN V20 punya, atau yang kalian punya rekomendasi yang lain, tapi ya dapat bass, dapat detail. Kayak gitu guys. Jadi kelemahannya itu di sini gitu loh. Yang gua rasakan itu kayak gini tuh. Jadi yang si mereka ini udah kayak kurang aja gitu loh. Nanggung guys, nanggung. Nah, terus gimana dengan lagu udah ya, itu dari musik ya. Game gua sarankan sih untuk kompetitif bisa ini. Bahkan gue bisa bilang untuk harga 250-an ini di kompetitif bisa. Tapi kalau apakah bisa dipakai turnamen ya gue nggak bisa saranin. Tapi bisa kalian coba untuk turnamen ya. Kalau main casual game kompetitif ini bisa. Di game-game story petualangan ini yang terbaik ya, selain si GKG5. Nah itu dia, saingannya kok GKG5 bang. Karena GKG5 itu memang ketika game story atau petualangan kalian pakai yang kayak bass kayak gitu, tapi dituning ya, dapat detailnya, dapat bassnya, jadi kayak wah banget gitu loh, kayak nonton film action gitu guys. Nah ini pun begitu, tapi bassnya nggak sewah si GKG5, tapi detail suaranya dapat. Makanya gue bilang ini bisa gue saranin untuk yang game kompetitif. Jadi kalau kalian bisa dapetin si TRN Xuanwu ini ya, TRN si Xuanwu ini yang dengan harga 250.000 ya, kalau paling tinggi lah kalau gue bilang. Tapi kalau udah 600 mah kagak ya guys ya. Harganya ini aja gue dapetin 235.000, kalian lihat tadi kan. Tapi kalau udah jual sampai 700-an 600-an mah mendingan beli yang lain gitu, planar yang lain gitu lah, kalau memang mau ngincarnya planar. Tapi seperti yang gue bilang, impresi suara bukan bergantung dari sananya aja, itu berdasarkan selera kalian, karena setiap orang akan berbeda-beda gitu loh. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu. Nggak ada uji coba yang gue liatin tentang game, tapi itu udah gue coba ya, tentang si game-gamenya itu. Udah gue coba juga untuk musik, jadi impresi suaranya seperti yang gue berikan, bahwa si TRN Xuanwu ini worth it banget kalau di harganya sekitar 250 ribuan. Square planar plus hybrid balance armature. Vokalnya dia balance, jadi seimbang, jadi nggak ada vokal yang lebih mundur dibandingkan instrumen yang lainnya kalau menurut gue ya. Hanya aja memang keluaran suaranya di HP dan di PC gue itu kecil, jadi gue harus naikin volumenya sekitar 40-50%.
segitu tuh udah sama dengan IM lainnya yang di 23-30% dan itu baru memang kerasa keunggulannya. Tapi kalau kelemahannya itu tadi keluaran suaranya kecil, gue nggak paham guys. Mungkin ada salahnya di gua gitu loh di HP atau di PC gua. Tapi gua ngerasa kecil keluaran suaranya, tapi detail suaranya bagus banget gitu loh. Bye bye, see you next video. Like, comment, subscribe ya.